Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini subah bapak saya mah iya ya segua iya senomoro ino pumone selalu po makurimoi supaya ngone po higasa kuwa yang ngone na himo-himo sidika ngone po taat Co'o maraay laha sung ikadongo Co'o maraay ira sung kadongo. Pengabdian dengan keikhlasan walaupun ilmu itu sedikit, tetapi rasa dan komitmen atas apa yang kita laksanakan secara sepenuhnya, secara tanggung jawab, insya Allah sung ikadomo, dia akan berbekas dan dia akan membawa kita di hadapan Sang Pencipta diri. Tapi apa saja yang kita laksanakan so'ou maraay ira hanya penampilan kebolehan, hanya menunjukkan hal yang meraih sesuatu, akan dia tidak berbekas dan dia tidak akan menjadi amal baik untuk kita. Karena semuanya yang apa yang kita laksanakan itu nanti akan dia menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang, Allah tidak melihat rupa dan perbuatan kamu, tapi Allah menilai hatimu. Itulah yang orang tua bilang bahwa co'ou maraay laha sung ikadongo dan co'ou maraay ira sung ikadongo ua. Sung ikadongo ua summa ahihi wa banihi wa syahibatihi. Pada suatu ketika nanti kita di hadapan Allah, sudah tidak ada lagi guru, tidak ada lagi keluarga, saudara yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut sudah dikunci, yang menjadi saksi dan tanggung jawab di hadapan Allah pada saat itu adalah tangan dan kaki. Sementara tangan dan kaki sudah hilang. Oleh karena itu semasa kita masih ada, masih hidup ini, periksalah, jagalah seluruh dan serahkanlah kepada Allah. Dan Allah bilang, juallah dirimu dan hartamu kepadaku dan aku beli pakai surga. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu baku kasih ingat
Karena fungsi baku kasih ingat itu kewajiban dalam dakwah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang jadinya Al-Qur'an 30 juz 114 surat 6666 ayat. Di dalam kisah-kisah Nabi ada 25 Nabi yang ada di dalam Al-Quran itu. Kenapa Allah sebut derajatnya di dalam Al-Quran itu? Tugas dan tanggung jawab tentang ketauhidan untuk beriman kepada Allah sudah lengkap dibawa oleh para Nabi. Lalu Rasulullah datang bawa apa? Apa Rasulullah datang bawa agama? Sampai Rasulullah datang dalam penjelasan-penjelasan ma'rifat yang sudah dapat diketahui, sampai Rasulullah SAW muncul datang itu, sudah ada para nabi yang menjalankan ketauhidan, orang semuanya beriman kepada Allah dengan para nabi itu. Kalau cari orang pandai, banyak sekali orang pandai. Orang pandai banyak. Orang kaya banyak. Orang milioner banyak. Rasulullah datang bawa apa? Rasulullah datang bawa summa buistum liutammima mim makarimul akhlak. Tidak aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Tentang ilmu pengetahuan, tentang iman sudah diletakkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Itu yang oleh Al-Quran Allah bilang, Muhammadun wa millata Ibrahim. Dan malah Rasulullah wajibkan kepada umatnya untuk bersalawat. Jika saudara kalian bersalawat kepadaku, harus nyambung kepada Bapakku. Rasulullah kalau menyebut kata Ibrahim dengan tidak menyebut namanya. Kalau Rasulullah ucapkan Ibrahim, Rasulullah selalu bilang bapaknya Ismail. Artinya Ibrahim. Karena Rasulullah menghargainya. Jadi Rasulullah datang apa itu? Membentuk, menyempurnakan budi pekerti, akhlak. Terus akhlak itu dia model bagaimana itu akhlak itu? Ini kekurangan. Kebanyakan manusia umat beragama kehilangan jati diri karena menyimpang dari akhlak itu. Dia bicara agama bagus, otak bagus, tetapi hati tak bagus. Di zaman hidupnya Rasulullah, ada yang mau cari saja Rasulullah itu, dia mau ingin bunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Tapi ketika dia sakit, Rasulullah datang. Rasulullah menjenguknya dalam keadaan sakit parah dan dia buta. Rasulullah bawa roti dan kasih makan dia, suapin dia. Lalu Rasulullah tanya Rasulullah, dari mana? Rasulullah, saya. Iya, saya ini mau cari seseorang itu, mau bunuh dia karena dia sudah mau hapus itu
ajaran dari nenek moyang kami. Lalu besoknya Rasulullah datang jenguk lagi. Rasulullah kasih dia minum makan. Dia minta bantu kepada Rasulullah, tolong kamu cari itu seseorang yang bernama Muhammad itu. Rasulullah bilang, yang kenana suruh kita cari itu, ini yang sementara kesemakang pengana ini. Lalu dia bilang, coba tanganmu tuh. Dia minta pegang pada Rasulullah tangan. Lalu Rasulullah kasih itu tangan dan dia pegang dan dia cium tangan Rasulullah bilang, tuntun saya. Rasulullah bilang, tuntun apa? Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mengaku engkau adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah dakwah kepada orang-orang yang hati kasar itu pakai hati yang halus. Mudah-mudahan kita ini jadikanlah komitmen. Kalau komitmen sesuatu yang tadi orang tua-tua pasang itu jaga hati. Saya cerita ulang-ulang tentang kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran yang kebanyakannya kisah Nabi Musa. Yang perbandingan Nabi Musa dengan Rasulullah hanya mi'raj 1 malam dari waktu Isya sampai di waktu subuh. Sedangkan Musa alaihi salam, Nabi Musa mi'raj selama 40 hari. Oleh karenanya, saya sebagai orang tua menyampaikan kepada jamaah, jangan kita samakan Rasulullah Muhammad dengan apa. Menyamakannya seperti apa? Perbedaannya seperti apa? Menurut tasawuf, menurut ma'rifat, kalau kita umat manusia ini hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, wa hablum minallah. Hubungan manusia dengan manusia baru hubungan manusia dengan Allah. Rasulullah Muhammad SAW tidak. Itu perbedaan. Rasulullah adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Rasulullah hablum minallah, hablum minan nas. Bukti sebagai hablum minallah dan hablum minan nas yaitu pada bulan ini yang namanya Rajab ini. Yang oleh Rasulullah bilang Rajab sirullah. Bulan Rajab itu rahasia Allah. Rahasianya dia duduk di mana? Yaitu melalui perhitungan waktu, yaitu di 27 Rajab. Ini malam baru 11 melalui Falakiyah Ternate. Malam ke-11 dan besok hari ke-11. Di 27 Rajab peristiwa Rasulullah Mi'raj. Rasulullah tidak langsung diangkat, tapi lewat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Orang-orang berpikir begini, karena Rasulullah tara bajalang ron ini dunia, dia tidak ke
Amerika ke Asia, atau dari Eropa ke Asia, atau dari Eropa ke Australia. Karena pembagian dunia ini menurut manusia ada 5 benua, menurut manusia. Tapi pembahagian dunia ini oleh Al-Quran cuma 2, yaitu satu yang nama Masyriq, satu nama Maghrib. Kemudian dibagi lagi, ada 2 Maghrib dan 2 Masyriq. Kemudian dibagi lagi, banyak Maghrib dan banyak Masyriq. Ketika saya dalam pembicaraan tentang Masyriq wal Maghrib, ada bilang ke saya, ini dunia ini kan bukan cuma satu, tapi ada 2, bahkan ada banyak. Saya bilang, iya betul. Tapi kalau Indonesia ini, orang kenal Jakarta sebagai pusat. Dan di Indonesia ini ada 32 provinsi. Dan di provinsi ada banyak kecamatan. Kecamatan ada banyak kelurahan, desa-desa. Jadi menyebut saja dia P sentral, tapi dia P bawahan dan pecahan-pecahannya banyak. Jadi itu Allah bilang, kata wal Masyriq wal Maghrib. Kemudian Allah bilang Masyriqaini wal Maghribain. Ada 2 timur dan ada 2 barat. Dan banyak timur dan banyak barat. Langsung menyebut satu timur. Satu timur di mana? Satu barat itu di mana? Nah, itulah manusia. Ini manusia. Saya ulang lagi nanti mentanya. Menjadi khalifat fil ard itu di bumi yang itu. Yang dimaksud dengan bumi itu minal masyriqaini wal maghribaini, wal masyriq wal maghrib wal masyriqaini wal maghribain. Itu manusia jadi khalifat di situ. Orang bikin pabrik pesawat, kemungkinan itu pesawat peroda, bukan yang bikin di tanpa itu, di negara itu. Satu badan pesawat saja dia unsur ambil di banyak daerah, di banyak. Bahkan manusia cipta oto saja, cipta sesuatu saja, bikin pabrik di tanpa situ, dia berbahan bukan dari situ. Nah, orang di sini juga tahu hal, itu orang gali nikel, gali apa-apa itu dong, bawa dong, mau bikin apa, kita tidak tahu, mangkali bikin bahan pesawat. Ketua manusia juga begitu. Manusia asal bersuku-suku, dia mungkin asal dari kepingan dari langit, dari angin, dari air, dari tanah, berbangsa-bangsa dikumpulkan dalam rangka apa itu? Dia saling kenal mengenal. Dari dia
saling kenal mengenal, dia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kemudian Allah panggil dia, terklarifikasi. Allah panggil itu manusia yang asal dari keping-keping tadi, terklarifikasi, bilang, oh ini orang Papua, ini orang Kanada yang dalam mata sampai biru, ini orang Amerika yang kulit merah. Yang paling bagus orang Indonesia, karena orang Indonesia kulit sawo matang. Orang Indonesia ini kan makan puji banyak. Jadi itu ada yang satu ulama bilang, kalau negara-negara maju seperti Kanada, karena dorang komitmen banyak kerja dan banyak bicara dan banyak kerja dan dong maju. Negara-negara yang telah maju karena banyak bicara kurang kerja. Tapi kita orang Indonesia beda dengan itu, bicara lain, kerja lain. Yang paling banyak. Jadi apa Rasulullah pakai itu? Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya, di garis bawah ya, hambanya, pada suatu malam, bukan siang, bukan tengah hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari Eropa ke Afrika, bukan Amerika ke Australia, linuriyahu min ayat, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Tidak menjelaskan di situ bahwa Rasulullah Mi'raj itu ambil sembahyang. Tentang sembahyang, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu nanti Rasulullah cerita. Tapi intinya adalah linuriyahu min ayat, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah di mana? Kebesaran Allah itu Allah bilang bahwa tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu. Jadi kamu, aku menciptakan kamu, bukan menciptakan surga, neraka, ciptakan semua, tapi menciptakan kamu. Insya Allah kita orang cari dapat tahu kamu. Tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu yang dulunya kamu tidak ada, kemudian diadakan, kemudian dikembalikan. Jadi ada tiga: tidak ada, dan dikembalikan. Bukan dimatikan atau dibuang. Jadi tidak ada itu di mana? Ada bagaimana, dan dikembalikan bagaimana. Nanti saya jelaskan tentang
So boleh paham secara ma'rifat itu dia tidak ada sampai ada itu. Terus diadakan dari mana? Allah mengadakan manusia itu lewat mana? Nah, lewat itulah salah satunya subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram mama, Masjidil Aqsa papa, Allah, karena dari Allah papa mama. Tuh. Nah, oleh karena itu kemudian manusia sudah diadakan, lalu kemudian dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Kalau dia datang lewat papa dan mama, ini datang lewat papa dan mama, lalu dia pulang lewat apa? Dia balik tiket pesawat apa? Nah, dia pulang itu yang dulu Allah bilang alastu birabbikum, aku ini Allah. Dan waktu itu orang baku mengaku dengan Allah dan mengaku dan bilang kepada Allah, bilang, kalau bala sahidna, engkau adalah Tuhanku. Andai kata waktu itu kalau manusia bilang bukan Tuhanmu, dia bisa hidup terang. Jadi manusia itu sudah dihidupkan di bumi ini karena berdasarkan pertemuan dan pengakuan. Terus dia pulang, dia tara baku dapat lagi. Pasti. Karena dia datang dia belum tahu apa-apa saja, dia sudah baku dapat, apalagi dia sudah tahu apa-apa kalau dia pulang tara baku dapat. Itu manusia paling keflal. Nah, oleh karena itu manusia itu datang dengan melewati satu pintu. Pintu itu. Yang oleh pintu itu Allah bilang kullu nafsin dha'iqatul mauti wa ma tuwaffawna ujurakum wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Jadi maut adalah sebuah pintu. Maut itu sebuah pintu yang semua ikut situ, dia pe babi, dia pe anjing, dia pe corona, dia pe segala macam ikut situ. Dia pe buaya, dia pe ular, dia pe apa semua kullu nafsin, dia pe nyamuk. Jadi manusia itu harus masuk itu pintu itu mati dengan model orang pakai nyamuk paf. Nyamuk mati sama dengan orang mati. Makanya mati oleh Islam itu tidak ada. Kenapa? Dia harus ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan Islamlah kalian. Oleh karena itu menurut pandangan ma'rifat bahwa mati adalah mengakhiri kehidupan dan mengawali kehidupan. Dia mengakhiri kehidupan karena kemampuan dia hidup di bumi setara mampu, maka dia harus hidup lain. Sama dengan dulu kita orang tidak bisa hidup di satu tempat yang namanya alam sagir. Perbandingan antara alam di sana di dalam kandungan dengan alam dunia ini mau bisa hitung. Dia perbandingan kan tara mungkin. Nah, oleh karena itu manusia harus masuk di kubur karena perbandingan dunia ini dengan kubur sama dengan perbandingan di dalam alam kandungan dengan alam ini. Karena kubur itu maha besar. Kubur kabir kabar. Cuma kubur itu kan orang mati ke sana pacol ukur dia patio. Tali ke sana ukur patol.
Rasulullah bilang barang siapa yang mendapat rahmat hidup di kubur, akan kubur seluas mata memandang. Malah di hadis lain Rasulullah bilang barang siapa yang mendapat rahmat dari Allah, dia hidup di kubur, dia sampai hari kiamat dia baru rasa seperti pengantin baru. Pengantin baru. Siang bilang jangan dulu siang, karena pengantin baru ternyata tuh. Di perbandingan itu. Nah oleh karena itu ketika dia datang dari pintu dan dia pulang dari pintu, dia datang dari mama dan papa, maka dia pulang lagi apa? Menggantikan papa dan mama. Sehingga Rasulullah bilang orang tua adalah guru kedua dan guru adalah orang tua kedua. Jadi guru itu Rasulullah kasih pangkat. Guru kami guru kok. Guru karate me guru. Terus guru yang dimaksud itulah, hei Musa, carilah seorang guru dan belajar kepadanya di dua laut bertemu. Yaitu perlu guru. Terus guru itu dia petugas sampai di mana? Kalau tadinya dia di SMA, yang mengajar SMA itu kalau cuma tingkat SMA akan tak bisa, dia paling kurang S1. Begitu juga yang mengajar S1 paling kurangnya dia S2. Yang mengajar S2, orang-orang guru-guru di S3, terus mengajar S3, S-lilin. Dia dijuluki apa itu? Tunggu sampai di situ jadi. Terus nanti akan guru tidak bisa menyampaikan, membela seorang murid di hadapan Allah. Dia selesai di SMA, terus dia sekolah sampai ke atas, sampai di S3 di sana, kemudian dia pengguru di SMA naik ke atas. Dia pengguru di SMA kaji bahwa tadi dia itu padahal kita pemurid, ini sekarang sudah jadi kita pengguru. Jadi guru ini apa? Guru pertama yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ialah Adam. Adam adalah guru para malaikat. Kalau dimaksud dengan guru itu murid tak tahu, murid tanya guru jawab, guru kasih jelaskan. Kalau murid so tahu, tentunya sama-sama tahu. Pengetahuan sesama. Kalau pengetahuan sesama, derajat sesama, yang jadi tara sama apa? Ada sebabnya. Nah oleh karena itu inti guru itu ada. Sehingga guru itu dia hanya tidak kasih lulus panganau ini nganepe. Lulusan terbaik. Tapi insya Allah seorang guru mampu, karena dia sebagai orang tua kedua, maka dia harus berada pada gerbangnya. Ngoni jangan ke situ.
Karena di gerbang itu tadi banyak semua ikut situ, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya guru berfungsi, jangan ngoni ikut situ, karena ngoni asal dari sadap, harus pulang ke sadap. Minum kopi dulu ya. Insya Allah guru kasih apa? Supaya bisa kita melewat di situ. Saya istilah bahwa kalau andai kata seseorang memiliki kendaraan yang paling sederhana yaitu perahu, dia berjalan pelan-pelan, lambat atau cepat, biar lambatnya bagaimana, pasti akan sampai saja. Barang dia ada kendaraan, ada kemampuan orang dari Ternate ini akan dia berjalan sampai di Manado, karena di Manado sana ada bandara, ada pelabuhan, karena dia punya batasnya di Manado. Ada punya kemampuan dari Ternate sampai di Makassar, karena kemampuannya sampai di situ. Ada kemampuannya langsung dari Ternate Jakarta, karena dia punya kemampuan. Dan ada lagi yang punya kemampuan dari Ternate ke Jakarta dan masuk istana. Ada. Karena mungkin tidak ada, karena yarfa'illahu alladhina amanu utul ilmu darajat. Allah meninggikan derajat manusia, beberapa derajat orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi Allah angkat derajat itu didasari oleh iman dan ilmu, bukan aliran. Belajar kita jadikan tempat mana saja sebagai tempat pengajian, tetapi mampu untuk meletakkan dan memberikan kendaraan kita itu. Jangan sampai dong kasih salah-salah. Saya biar dong kasih ojek, saya ambil sudah barang masuk gang, boleh. Jadi alhamdulillah malah kita diberikan rahmat Allah untuk tetap teguh dan setiap saat kita baku dapat terus. Subhanalladzi asyra bi abadihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Memperjalankan hambanya. Tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu. Jadi waktu itu yang kamu itu ternyata Muhammad. Jadi Allah, insya Allah dulu Muhammad itu sudah jadi tanda-tanda kebesaranku. Kenapa hari ini tidak kita? Insya Allah itu peletakan iman. Iman ialah mengenal Muhammad dan Muhammad kenal kita. Memuhammadkan manusia dan memanusiakan Muhammad. Itu pandangan ma'rifat. Jadi ini bulan Rajab ini bulan rahasia Allah, karena di dalam itu linuriyahu min ayat itu. Ketika
Satu saat Jibril datang bertamu kepada Rasulullah. Jibril, biasanya Jibril itu dia cara panggil Rasulullah bernama. Dia sangat hormat. Tapi dia bilang, wahai Muhammad, saya mau tanya. Jibril datang dan berupa manusia, dan dia bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, saya tanya. Silahkan. Engkau dan aku siapa duluan? Ngandeng kita siapa ke muka? Rasulullah bilang ke Jibril, kalau ngana rasa ngana ke muka, ya ngana ke muka. Terus kita bertanya ngana Jibril, waktu ngana diciptakan ngana lihat apa? Jibril bilang kosong. Cuma dalam pandangan saya yang jauh, itu pandangan saya yang jauh itu digaris bawahi sedikit untuk tahu pandangan ini. Saya melihat setitik sinar. Rasulullah tanya ke Jibril, andai kata kalau sinar itu sekarang ada, ngana kenal ke saudara? Jibril bilang, insya Allah saya kenal. Rasulullah kasih tunjuk, oh ini. Jibril sujud kepada Rasulullah dan bilang, engkau dan aku, engkau duluan. Muhammad dan Jibril, Muhammad kamu itu ada catatan. Ini diperkuat oleh orang-orang belajar ma'rifat dalam tasawuf orang Ternate. Saya mau kasih lurus tentang pengertian ma'rifat tasawuf orang Ternate. Orang Ternate itu tasawuf itu yang saya uraikan betul itu sampai. Karena orang Ternate membuka tasawuf, dan tasawuf menulis ma khalaqallahu ta'ala awwalun nur. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah cipta dulu nur. Nur itu diartikan bilang cahaya. Ini cahaya lama. Apakah cahaya ini kita orang duduk untuk lihat ke sana cahaya ini, tapi cahaya ada lihat apa orang kata rada. Itu berarti bahwa nur itu cahaya, tapi cahaya belum berarti nur. Dulu saya cewek juga ada nur lagi. Jadi nur itu mesti itu tadi perbedaan antara nur dan cahaya. Orang kalau para pemburu rusa ini, orang-orang biasa pergi tembak rusa, itu dong dia jauh-jauh di sana dong setahu ini rusa cabang anak, rusa perempuan, rusa laki-laki, dong tahu. Karena dong kenal di rusa bermata karena dia ada cahaya. Itu orang-orang ahli. Kunang-kunang yang biasa di pohon-pohon juga ada cahaya. Apa itu nur? Jadi saya kasih ulang tentang pemahaman ma'rifat itu. Mahalaqallahu ta'ala awwalun nur. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah cipta dulu nur. Sehingga orang Ternate itu so bilang, toma anta bara anta nur imarururu toma talaga mimma gammam.
waktu dunia idadi tumina nur tomarasai. Kalimat tomarasai, marasai adalah kedalaman batin yang dalam. Saya keluarga yang lama tinggalkan, ketong baku tamang yang selama tong pisah, tiba-tiba ketong baku dapat, wah, rasa semangat, keindahan, itulah yang dimaksud dengan marasai. Apalagi tamang atau saudara yang baku bantu untuk hidup sama-sama, kita bersusah, dia bersusah, kita bersusah, itu baku pisah, itu lama baru baku dapat atau teringat ketoran perjalanan hidup marasai. Jadi marasai itu dia lebih dalam dari rasa kata cinta. Kalau marasai diartikan dengan cinta, cinta itu ada palsu. Tapi kalau marasai dalam bahasa Ternate dia tara palsu. Karena memang dia sudah dirasakan, dia marasai. Kalau dia marasai, atau dia sudah melekat dalam suatu ingatan, karena ketoran baku kenal, sehingga orang tua bilang, orang Ternate bilang, gugu-gugu ni gia ni ronga toaro no karo ni ronga ni rupa itu nyodi. Jangan sampai gugu-gugu ni gia ni rupa ni ronga toaro ua to karo ni ronga ni rupa to nyodi ua. Saya cuma pegang-pegang tangan saja, tapi nama saya tara tahu. Saya panggil ngana penama, tapi rupa saya tara dapat lihat. Itu sehingga ilmu yang ada di sini dia bilang ajali to tuda sone omaku talabutu sone maku talabutu. Kenapa sone maku talabutu? Mati ketoran masih bisa baku tawar, karena ketoran so baku ina baku sayang. Kita bersusah, kita bersusah. Jadi tunggu nanti kita barang ada utang itu kita bayar dulu, kasih habis itu dulu, baru kita ikut pengajian. Nah itu yang dimaksud. Jadi kalau sone madodoho wa jali tuda sone madodoho wa itu beda dengan tasawuf Ternate. Beda dengan ilmu Ternate, karena orang Ternate kalau mau bela rasa dulu. Masa bela karena rasa itu nanti pakai popok. Kincing mai tahu, kok mati tak tahu. Kalimat mati tak tahu ini pasti akan orang marah. Mati kok tahu. Tapi apakah Allah bilang wa nahnu aqrabu bihabli alaihil warid? Allah itu hampir kepada manusia seperti urat nadi dari pernapasan. Gigi dan bibir berbicara bersentuh masih jauh. Jadi saya cuma sampaikan itu di sini di peringatan ini, bahwa inti tadi saya bilang bahwa Rasulullah itu sudah dikelilingi oleh para nabi. Nabi sudah meletakkan semua nilai-nilai ketauhidan, hidup, iman, Islam
Jadi banyak sekali orang kaya, banyak sekali orang pandai, banyak sekali orang bikin apa. Rasulullah datang untuk summa buistum liutammima mim makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Ini akhlak ditafsirkan dalam konteks apa? Orang tua so saya gambarkan kasih contoh akhlak ini dulu ketorang hidupan di orang Ternate ini. Kalau dorang batas tanah ini batas tanah di sini kok dong tanam durian di sini. Sebentar nanti durian itu dia bertumbuh, dia cabang masuk ke sana. Di orang lain punya, yang sana punya bilang itu, yang masuk ke sana punya, itu nggak ada punya. Orang di sini lewat saja dapat kata bel. Bagaimana ada akhlak? Jadi akhlak bukan dia kemarin pencuri kita barang pun kasih tinggal sudah. Itu bukan begitu. Saya insya Allah pernah terjadi. Saya tahu dia itu pencuri, tapi kebetulan saya dapat dia ambil saya barang. Dia naik pala. Saya lihat begini, takut jangan sampai dia kaget. Saya bersimpang sampai dia sekumpul pala itu, sampai dia bawa pulang, baru saya ke sana. Tapi kalau saya dapat tahu lebih awal bahwa dia pencuri, saya larang, saya berkelahi dengan dia. Tapi karena dia sudah ambil, maka saya takut dia malu atau dia jatuh dari atas, bahaya. Jadi ketinggalan dia ambil sudah. Kira-kira barangkali contoh untuk menjaga ketorang akhlak. Ini doi laptop satu hilang, pergi mawi ron, tanya orang sirang, dia ketampal dong mati. Jadi hati. Rasulullah bilang di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baik semua anggota tubuh. Dan kalau daging itu rusak, maka rusak juga, ikut rusak semua anggota tubuh. Dan daging itu adalah hati. Jadi intinya dari walaupun cari takabasaran model bagaimana kalau cara jaga hati, tadi saya sudah bilang bahwa Rasulullah merasa tadi DP maksud begini. Jadi siapa mau malam ini saya mau ingin bertanya ke saya DP, karena bulan ini adalah bulan rahasia Allah, jadi ada kesempatan untuk kita bercerita tentang ma'arifah. Silakan. Kita makan pinang dulu. Ada sih. Tadi Haji singgung tentang tasawuf. Ada lupa sedikit. Di sini mau coba tanya, kita tasawuf di Ternate sini dan tasawuf yang di luar dari Ternate itu bagaimana dia di nas?
nasabnya. Iya. Jadi kalau kita bicara nasab ya, nasab itu berarti turunan atau siapa yang menulis itu. Jadi orang yang katanya ke saya begitu, saya ada profesor satu dari Jawa, dia bukan konduktor, mohon maaf, tanya tentang itu nasab juga. Jadi saya cuma bilang kalau nasab saya belum mampu uraikan, tetapi saya mau bilang begini, andai kata seorang gila yang bawa sepotong emas kasih kepada Bapak tidak mau ambil emas itu karena dia itu gila. Kelihatannya Bapak itu paham saya berbicara, Bapak bilang bukan maksudnya begitu. Oleh karena itu barangkali berpedoman dengan nasihatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa kalau kalian melihat mutiara ada di dalam perut babi, maka masukkanlah tangan ke dalam perut itu dan ambil mutiara itu, karena mutiara sangat berharga dan bermanfaat. Jadi kalau mau lihat dia pe orang, kan lihat dia pe emas. Kalau saya ajar penghuni nanti akan jadi buruk, jangan. Ambillah yang bermanfaat. Jadi kenapa saya pakai bahasa tasawuf ternate? Karena saya lebih paham, lebih cenderung pakai tasawuf ternate taraf bilang nama daerah lain, atau pakai bahasa bilang tasawuf Maluku Utara, karena Ternate dikenal orang barat di sana. Kalau dong bilang kata dong pergi di Bali, karena dong lebih suka Bali, karena dorang wisata. Saya pakai kalimat kata Ternate karena kalau bahasa Maluku Utara terlalu umum, kalau bahasa di satu daerah terlalu khusus, maka saya pakai kata Ternate adalah dia bisa umum dan khusus. Dan juga Ternate dalam status ke daerahan Al-Muluk, Ternate adalah alam Makolano. Dengan kata Ternate sebagai alam Makolano, sehingga sengaja saya pakai tasawuf Ternate, itu bukan berarti bahwa orang-orang Ternate tahu tasawuf, tapi tasawuf itu berada di sini. Kemudian kalimat tasawuf itu karena sudah dipakai bahasa, karena orang selalu membicarakan tentang tarekat dan ma'rifat dengan mempergunakan kata tasawuf, padahal tasawuf adalah sebuah kitab, sehingga disandarkan kepada nasabnya karena siapa yang menulis. Karena dia sudah jadi satu baku bahasa, dia sudah dilegitimasi, sehingga kalimatnya jadi tasawuf. Karena kita pakai kata tasawuf untuk membicarakan ilmu tarekat dan ma'rifat. Sehingga saya dalam membicarakan tentang kearifan lokal, sehingga pakai kata Ternate. Jadi ditanya bahwa nasab daripada orang Ternate, tasawuf Ternate,
Tentunya orang ulama menulis. Saya tara bisa umumkan di sini bahwa siapa yang menulis. Saya akan kasih tahu kepada orang-orang yang mau mendapatkannya. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Di sini dengan istilah dudu. Dudu. Ini begini mai dudu-dudu ini. Karena tara pakai kata berdiri atau berjalan. Kenapa pakai kalimat dudu? Karena manusia ini asal dari dudu. Karena dia dudu menerima ijab kabul. Ijab artinya sah dan kabul artinya terima. Ijab artinya sah dan kabul artinya terima. Jadi sah terima. Sah terima itu apa? Sah terima apa? Sah terima yang seperti saya bilang, an-nikahi min sunnati Rasulillahi faman ragiba min sunnati falayasa minni. Nikah itu aku. Jadi sebenarnya dari Islam ada nikah berjalan-jalan, berdiri-berdiri. Kalau orang-orang di sana di barat-barat kan ada dong kawin di dalam laut. Naik pohon ke atas baru bandingkan di atas pohon. Itu orang tapi Islam tak ada begitu. Ijab kabul itu apa? Didasari oleh apa? Aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Tak pernah orang kawin kong aku terima nikahnya dengan sabantar pesta sampai siang. Ada saya teman satu kasih nikah anak kong, dia salah bilang kong dengan mahar seberat emas 3 kilogram. Orang tua tiap PLN bilang nggak ada jual rumah akan tak bisa beli. Jadi intinya dengan mahar itu, padahal rukun ijab kabul itu ada, tetapi yang menyebut adalah mahar. Mahar itu apa? Mahar ini Rasulullah bilang orang belum nikah dia masih separuh agama, dan orang yang belum nikah sangka mengkali dong baru agama belum baru separuh dalam pengertian yang luas. Dia nikah, dia menyempurnakan separuh dari agamanya. Sehingga agama tadi itu masih sepotong, masih terpisah. Yang jadi pengikat untuk mengutuhkan itu mahar. Mahar yang menyatukan satu syahadat, masih satu kalimat jadi 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat sempurna berdasarkan di situ. Maka nikah adalah akar daripada agama. Sumber dari agama Islam adalah ada di nikah. Jadi saya tadi pakai bahasa bahwa kalau siapa mau dapat tasawuf, mau dapat itu, harus lewat ijab kabul. Setelah ngana duduk di sini seterima itu, ijab kabul ialah, berdiri sedikit. Ijab kabul itu sudah menyempurnakan kedua syahadat itu karena perkawinan bukan pendekatan embriologi, pendekatan biologis.
perkawinan bukan sebatas pada membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Semua ada agama apa saja kawin. Tapi kawin menurut Rasulullah. Lalu Rasulullah kawin 11 itu bagaimana? Rasulullah bilang an-nikahi min sunnati Rasulillah faman ragiba min sunnati falaysa minni. Lalu kita orang harus dengan secara ma'rifat bertanya kepada Rasulullah, jangan sampai salah, harus kita kenal itu Muhammad. Jangan sampai orang muncul berpikiran bahwa oh Muhammad itu dia datang dari hasil perkawinan atau tidak. Itulah yang perlu ma'rifat. Setelah duduk di sini sudah mencapai penyempurnaan daripada 2 kalimat syahadat, maka tiba saatlah berhenti dan mengenal. Duduk di satu tempat, itu duduk, wukuf itu duduk, bukan berjalan-jalan atau bukan lari-lari. Itu duduk. Jadi duduk di sini adalah dapat istri, dan duduk di sana dapat menyempurnakan agama, menyempurnakan rukun. Terus yang dimaksud dengan tadi saya bilang duduk itu dapat apa? Dapat yaitu tanda-tanda kebesaranku ialah aku menciptakan kamu yang dulu kamu tidak ada, kemudian diadakan dan kemudian dikembalikan. Dapat ngana pediri sendiri. Karena apa? Karena nanti yang baku mengada itu cuma Allah dengan diri. Maka itu tadi orang tua-tua bilang tuh, waktu ngana ni ici ni lamo kasa waktu ngana kecil pe besar di mana? Dan so besar kecil balik di mana? Orang bilang itu haji itu dia bicara model dengan orang gila itu. Tapi apakah Al-Quran tidak membuktikan bahwa ketika Isa berada di atas buayanya, Isa sudah menyatakan kepada ibunya jangan takut. Isa bayi itu yang melindungi ibu dan seluruhnya dan menyelamatkan umat. Bayi yang bersaksi kepada Yusuf, hai raja, kalau periksa baju Yusuf itu dia sobek dari muka dari depan, itu tanda Yusuf salah. Kalau dia tarobe dari belakang, Yusuf benar. Jadi bayi waktu itu jadi komandan penyidik. Dia Kapolres. Sadis lah. Karena secara logika orang dia taruh dari Yusuf pe baju, taruh dari muka tentunya. Bukan Yusuf memperkosa para perempuan itu, perempuan mau perkosa Pak Yusuf. Karena Yusuf kalau taruh dari muka tentunya Yusuf memperkosa para perempuan itu, karena perempuan tolak kalau dia robe itu Yusuf pe baju pe muka. Tapi terbalik, ini Yusuf pe baju yang terapa di belakang, artinya Yusuf lari kalau dia tarik, dia mau perkosa Pak Yusuf. Jadi Yusuf kenapa perempuan tak lalu suka? Karena Yusuf memang gagah. Hari ini orang pakai cahaya Yusuf, nggak pakai cahaya Yusuf atau cahaya polon berapa watt, mereka Yusuf tarabai saja. Nggak baca kesada kong iblis tak ikut. Kenapa? Seorang bayi bersaksi kepada Yusuf
Dan untuk menjaga aib daripada raja, Yusuf dimasukkan ke penjara. Kenapa Yusuf dimasukkan penjara? Karena ada 11 bintang dan 11 bulan turun dan sujud kepada Yusuf. Itu. Jadi itu orang tua bilang kata waktu nganan ni lamun ici kasa ada ici itu. Itulah yang perlu sekali. Kalau kawin pernikahan itu dalam pendekatan biologis, baik. Harga murah sekarang. Online bisa. Jadi belajar. Saya sudah pernah jelaskan tentang itu maksud itu yang disebut dengan misakan galida. Sana perempuan, di sini laki-laki. Lah tak kerabut zina, jangan dekati saja tak bisa apalagi berbuat. Cuma tarabu mesti harus memenuhi kewajiban, maka di antara perempuan dan laki-laki itu ada yang menyebut jembatan yang namanya misakan galida. Itu misakan galida itu salah satu adalah mahar itu. Bukti dari. Jadi itu saya cara sebut itu siapa jadi nasab di sini dan siapa mau cari tahu nanti akan dapat tahu. Siapa? Tanya lagi. Minum dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba lihat kalau saya kira di awal bulan Rajab ini itu masuk di peristiwa besar yang mana peristiwa Isra Miraj. Sedikit mungkin Abah membongkar tentang peristiwa Isra Miraj dalam kehidupan Marifat. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit saya mungkin apa yang disampaikan oleh Abah tadi soal peristiwa Nabi Muhammad dengan Nabi Khidir. Persoalan yang digaris bawahi adalah sebuah tanda kutip pandangan yang jauh. Yang maksud itu apa? Yang seperti itu saya kembalikan. Iya, satu ketika Rasulullah bilang saya bertemu dengan Jibril di Baitul Atiq dalam keadaan aslinya. Karena Al-Quran bilang menyebutkan bahwa Rasulullah bertemu dengan Jibril dalam keadaan aslinya. Keduanya mendekati sambil berdekatan seperti mata bujur anak panah. Jadi kalau mata bujur panah itu dia panjang, dia dekat berarti sangat dekat, baku rapat begitu. Serentak sahabat tanya, ya Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan aslinya? Rasulullah bilang iya. Rupanya bagaimana? Rasulullah bilang air di laut dan di darat ini kalau ditumpahkan di kepala Jibril itu setetes pun tidak jatuh di bumi. Jibril ke kepala lebih besar dari bumi. Mungkinkah akal kita bilang berhadapan? Itu yang
Jadi saya maksudkan tadi bahwa dalam pandangan yang jauh itu, kalau andai kata Jibril berkepala lebih besar dari bumi, itu dia mata besar bagaimana? Gunung mengkali kecil, dia lihat dalam jarak yang jauh. Kalau kita orang ini keluar ke sana di luar, bisa tengok ke sana kemari, tengok gunung-gunung, tengok sana. Itu mata bisa melihat. Tetapi kalau itu gunung-gunung di semua itu kasih masuk di mata, bisa kita radang. Jadi perlu itu. Jadi pandangan ma'rifatnya itu ada. Sekali lagi saya bilang ada. Tapi bagaimana diadakan? Tanya sudah. Jangan tanya orang kampung dengan orang kubong. Insya Allah ini di bulan yang ke-7 dalam perhitungan Hijriah. Bulan yang ke-7. Saya pernah bikin diagram itu ini harus paham. Kalau Rasulullah menghitung, jadi yang nama-nama bulan itu sudah ada sebelumnya, nama-nama bulan dari Muharram sampai ke Dzulhijjah. Tetapi yang menetapkan dari Muharram, hitungan Hijriah dari Muharram itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sedangkan yang menghitung hari adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah hitung Ahad, Isnain, Salasa, Arba, Hamsah. Sebenarnya sita harus anam itu sita. Walakad halakas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah ciptakan semuanya itu di 6 masa. Tapi Rasulullah tidak menghitung 6, tidak memakai abjad, hitungan itu 6. Langsung ke Sabah yang ganti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berkumpul atau Jumat dan 7. Itu 7. Jadi berkumpul habis baru 7. Jika Rajab itu di bulan ke-7, maka di bulan itu boleh bilang bulan berkumpul. Iya, dipahami ya. Kalau saya mau jabarkan tentang itu perhitungan diagram, akan hitungan 7 pasti hitungan dari awal. Dia adalah angka 1. Karena dia sudah berhenti di 5 dan berkumpul di 6. Apa yang berkumpul itu, apa yang cuma itu. Dipertanyakan lagi, kalau tadi Mi'raj tadi Rasulullah dapat 5 waktu, maka Jumat Rasulullah dapat di mana?
Kan Rasulullah bawa sembahyang itu 5 itu kemana ada Jumat kata Rada. Rasulullah itu salat Jumat pertama itu di Madinah. Al-Quran 114 surat, ada satu surat yang nama surat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumi jum'ati fashaw ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salati fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu bunyi di surat Al-Jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu ke masjid untuk melaksanakan salat Jum'ah dan tinggalkan semua aktivitas pekerjaan, walaupun pekerjaan itu bai'ah, jual beli. Jadi suruh pergi di masjid untuk. Saya mau kasih bilang aturan di kearifan lokal di sini. Coba pergi di daerah-daerah adat. Itu dong ajan dohor dan asar itu yang boleh kasih nyaring terkecuali hari Jumat. Di hari-hari lain dohor dan asar tidak bisa ajan keluar. Ajan khusus didengar di dalam forum saja. Maka menjadi perdebatan tantangan. Ada bilang, kenapa pun ajan tidak bisa keluar? Karena ajan itu menyerukan orang sembahyang. Kalau ajan itu berfungsi untuk menyerukan orang sembahyang, subhanallah, orang-orang di pasar semua berdosa. Orang ajan sampai suara pakai lagu Malaysia salah, lagu Barat salah, lagu Ternate salah, dong tarapusi. Ajan dia juga disuruh kalau anak baru lahir kemari, ajan di telinga. Kemudian dari ketoran di sini di Ternate, kalau kasih masuk jenazah dikubur, setelah dihadapkan di kiblat, ajan. Jadi ajan bagi ketorang orang di sini orang Ternate tidak sebatas pada penyeruan memanggil orang salat, tapi dipakai pada waktu lahir dan pada waktu sudah ada di dalam kubur. Jadi saya bilang kepada orang-orang yang membantah tentang ajan, saya bilang jangan. Apa yang ngoni tahu itu ngoni tahu sudah. Karena menurut saya Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi berdasarkan ajan. Karena ajan itu bukan dia dari Allah, tapi bukan Allah berfirman kepada Rasulullah melalui hadis qudsi maupun hadis. Dan ajan itu bukan Rasulullah ator, Rasulullah suruh, bukan. Ajan itu adalah sirul insan. Jadi mengerti itu ajan betul dalam susunan ajan itu. Yang orang di sini bilang bang, orang di sini pedolo-pedolo bilang begini, bang kato masiki. Wilu nage kokaro nage apa marah no coba salah demo kana bang kato masigi ngana bataria ngana ajan di masjid ngana pantai sapa ngana serukan pasapa
Jangan sampai ngana letakkan itu salah sehingga dia tak balik tanya pangana ulang itu aja. Apa marah nu coba salah. Karena ajan itu langsung Umar dan Bilal mimpi. Waktu itu penyeruan ajan belum ada. Rasulullah mewajibkan orang salat, belum ada ajan sehingga ada yang usul bakar api. Rasulullah bilang itu dari najusi sedikit begitu. Ada yang pakai bel, Rasulullah larang. Ada yang pakai begitu. Ada yang mau usul yang lain-lain, Rasulullah bilang jangan dulu. Maka Rasulullah menerima siapa? Bilal. Usama, siapa? Bilal. Ada usulan yang Rasulullah terima, yaitu sementara pakai beduk tifa. Jadi tifa itu disetujui oleh Rasulullah, sedangkan kesyek tarhim entah itu disetujui oleh ulama. Ini di masjid-masjid tiba dibuang beduk itu setelah pakai, yang pakai tinggal di kampung-kampung. Padahal itu pukul beduk itu ada makna. Pukul itu waktu pukul beduk itu bukan pukul model orang. Kalau pukul orang pukul tiba salah izin, tentu ada dia irama sehingga orang izin tak masuk pelumpa. Pukul tiba pukul itu band itu pakai lagu ini, tentunya ada dia penada orang berjoget sampai. Pernah artis datang di atas panggung saya, duduk di panggung dia joget sampai dia kamari sebentar ke saudara dia perasaan pikiran saudara tanah fokus di orang selama kalau kita fokus dia pe pantat itu. Karena itu bunyi itu. Jadi ada makna. Jadi belajar itu dia pe makna-makna. Insya Allah ajan itu dia sirul insan. Dia rahasia manusia. Sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup lagi dengan Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Itu. Karena la ilaha illallah itu asal di gua, maka ketika dikembalikan ke goa, orang ajan pakai kalimat la ilaha illallah itu. Jadi jangan pakai perasaan, pikiran terus buku pantat, tak usah. Senang satu tuh baku menyoket, baku pantat, pakai fanatiko, keguruan, fanatik aliran. Insya Allah mau tanya ke saudara ada. Di 27 Rajab bulan ke-7 itu, dalam perhitungan bulan ke-7 itu hitungannya ajan juga di situ. Jika kita memulai hitungan ke-7
maka akan yang kedua 8. Maka bulan Sya'ban dia berada di bulan ke-8. Kenapa dia harus di bulan ke-8? Maka sudah lengkap perhitungan yang sebagaimana orang tua bilang babaraha yayaraha. Untuk menyempurnakan babaraha yayaraha, maka dia berada di sana di angka 9 sebagai angka tertinggi. Itu. Nah, oleh karena itu hitungan 9 Zulkaidah. 9 Zulkaidah, Zulkaidah adalah bulan ke-12. Zulhijjah, maksud Zulhijjah adalah bulan ke-12, wukuf hari ke-9 di bulan ke-12. Maka hari ke-10 adalah hari pelemparan. Tasyrik, jadi tidak boleh puasa di situ karena di situ adalah waktu pelemparan. Kalau sahabat mau puasa di situ dong, itu makan putih bahaya kalau jo puasa. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah dan 12 Zulhijjah. Insya Allah nanti ngoni semua ke sana, berangkat ke sana beberapa hari baru saya kasih hitung itu kalau bagaimana cara pengambilan haji tamattu. Karena haji tamattu harus apa hari? Kalau haji geram itu cuma 3 hari. Haji ifrat 3 hari. Kalau haji geram cuma 1 hariไม่boleh. Karena dong kasih kasarkan itu. Jadi haji itu ada 3. Jadi setelah selesai perhitungan di bulan ke-9 sampai kepada bulan ke-10, ke-11 dan ke-12 itu hitungan-hitungan ke sana. Maka di sana ada Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah hari kefitraan, penghormatan kejadian kelahiran manusia dari ibu. Sedangkan orang lupa kelahiran dia dari bapak. Maka harus potong kurban di hari kelahiran dia dari bapak itu. Orang tak pernah singgung kelahiran dia dari bapak karena memang kelahiran dia dari ibu, memang ibu bermata menyala setengah mati. Tapi kelahiran dia dari bapak itu, bapak bermata tertutup. So, berapa tuh jam kalau? So, bisa 1 jam ke belum? Ya, alhamdulillah ini saya kasih ingat supaya bisa paham kerja sesuatu ada alasan. Jangan tara alasan. Rasulullah bilang kata amal tanpa ilmu sama dengan pohon tidak berbuah. Kalau ilmu tanpa amal sama dengan buah tidak berbohong. Bohong sudah tak berbuah. Tapi ini cuma pegang-pegang dia berbuah saja, tak tanam. Bikin apa? Jadi insya Allah segala sesuatu itu ada dia dasar, dia objek dan substansinya. Semoga kita tetap ditegarkan komitmen. Barang siapa yang komitmen kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang komitmen di hatinya,
maka malaikat selalu masuk dan berbisik-bisik di hatinya, jangan kalian takut, surga adalah tempat kalian. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah turji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Summa al-Fatihah laniyatal kabul wa tamammi kulli surun wa ma'mur wa salahisan dahiran wa batinan fid dunya wal akhirah wa hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila rusulna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajmain summa ila ruh Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamul muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal haifin wa ruku'ana ruku'al mutawarri'in wa sujudana ya Allah sujudal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada'i wa dakhalnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma ghfirli wa liwalidayya Allahumma ghfirli wa liwalidayya Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati adkhilna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nur arshihi sayyidina wa nabiyyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna